making disciples, transforming lives. Saudara, hari ini di bulan Februari ini saya secara khusus akan bicara tentang relationships. Saya akan memberikan tema relationship, truth and myth, yaitu kebenaran ataupun mitos dari hubungan. Bapak Ibu, percayakah saudara, ada banyak hal yang kita anggap itu kebenaran, tapi sebetulnya itu adalah kebohongan. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani kehidupan, mengambil keputusan termasuk di dalam membina hubungan. Yohanes pasal 8 mengatakan seperti ini. Kalau kita itu betul-betul adalah muridnya, mari kita baca ayat ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kalau kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita merdeka dari apa? Dari kebohongan. Karena seringkali tanpa sadar, karena dunia menawarkan sebuah solusi atau dunia menghidupi sebuah nilai atau dunia itu menawarkan sebuah kesimpulan. Seringkali tanpa sadar kita mempercayai hal itu, lalu ketika kita menjalani kehidupan ini, membina hubungan, ternyata kita mendapati bahwa kita kecewa. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan kita butuh kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita. Katakan amin. Nah, hari ini secara khusus saya akan bicara kepada yang single termasuk yang sudah menikah. Ada 5 kebohongan bagi orang-orang yang belum menikah. Dan ada 7 kebohongan yang orang-orang sudah menikah perlu waspadai. Kita langsung saja, saudara. Yang pertama, saudara. Bagi Anda yang single atau yang jomblo atau yang sudah berpacaran. Ada 5 kebohongan yang seringkali dipercayai sebelum pernikahan. Yang pertama, saudara. Ada 1 orang yang sudah ditentukan Tuhan sebagai jodoh. Somehow kebudayaan kita itu mempercayai bahwa ada 1 orang yang terikat, ada jari kelingking kita itu terikat dengan benang merah yang nyambung sama 1 orang yang jari kelingkingnya itu nyambung dengan benang kita. Seolah-olah kita percaya bahwa ditakdirkan hanya ada 1 orang yang bernama jodoh itu ditakdirkan dari sejak awal, ditentukan Tuhan sejak awal itu akan jadi jodoh kita. Saudara, itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kalau Anda mempercayai ini, maka begitu ada 1 orang di muka bumi ini salah jodohnya, maka semua tatanan di seluruh dunia salah semua. Misalnya si A yang harusnya jodohnya si B, tapi dia menikah sama si C. Maka si B akan menikah dengan orang yang salah dan semua jodoh kita jadi kacau semua. Gara-gara si A salah pilih jodoh, maka saya juga dianggap salah menikah dengan istri saya. Dan kalau kita percayai hal ini, maka kita akan jadi korban dalam tanda kutip. Ketika kita memasuki pernikahan, di dalam pernikahan itu ada perbedaan, ketemu dengan kelemahan, kekurangan, apalagi kita manusia berdosa, ketemu dengan kesalahan pasangan, dan ketika mereka menjengkelkan kita, kita merasa kita jadi korban karena ini ditakdirkan Tuhan. Kita merasa bahwa kita ini bukan jodohku, ini salah nih. Pasti ada seseorang di luar yang terikat oleh benang merah dengan saya. Lalu Anda selingkuh, Anda cari sesuatu yang ada di luar. Ya, tapi kebenarannya apa, Pastor Fuji? Alkitab itu mengajarkan jodoh itu sebetulnya di tangan kita manusia dan di tangan Tuhan. Tuhan memberikan kita otoritas untuk memilih pasangan hidup. Tapi Tuhan meng-guide kita atau memberikan kita tuntunan. Jadi jodoh itu di tangan siapa? Di tangan kita dan di tangan Tuhan. Katakan amin. Kita dikasih Tuhan otoritas untuk memilih, tapi Tuhan memberikan kita guidance sesuai dengan firman Allah. Jangan, makanya Alkitab katakan persamaan apakah antara kita dengan Belial atau dengan berhala. Jadi ada kata persamaan di situ Alkitab katakan, berarti kita harus cari yang sama-sama seiman, yang sama-sama keyakinan, yang sama-sama seimbang kerohaniannya dan lain sebagainya. Jadi gak sembarang orang. Kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, kita pasti akan menemukan yang terbaik. Saudara, lalu kebohongan yang kedua, Bapak Ibu. Kebohongan yang kedua adalah menikah adalah solusi dari kesepian. Ini tidak benar.
Karena kesepian itu masalah hati. Ada orang menikah tapi tetap kesepian. Memang menikah membuat Anda tidak lagi sendiri. Tapi menikah bukanlah solusi untuk kesepian. Kalau pada single ketika Anda belum menikah, Anda tidak bisa menang terhadap kesepian, maka most likely ketika Anda masuk dalam pernikahan, Anda pun akan tetap kesepian sekalipun punya pasangan. Alkitab itu berkata, tidak baik seorang manusia itu seorang diri, alone, bukan lonely. Tuhan itu sebelum memberikan Hawa kepada Adam, saudara, Adam itu diberikan Hawa itu bukan karena kesepian. Adam itu utuh, Adam itu tidak kesepian karena dia punya Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia punya persekutuan dengan Tuhan. Saudara, jadi Adam itu dikasih Hawa bukan karena Adam kesepian. Jadi pernikahannya Adam dan Hawa itu bukan untuk mengobati kesepiannya Adam. Adam itu fulfill. Makanya hari ini saya mau katakan, menikahlah dengan apa saudara? Menikahlah dengan komplit. Banyak orang di luar sana ketika dia punya pacar, dia memuji pacarnya, engkau adalah belahan jiwaku. Aku ketemu sama separuh nyawaku. Betul enggak? Karena orang Jawa kan percaya suami itu atau pasangan kita itu sigaran nyowo katanya. Separuh dari nyawa kita. Saudara, kata-kata you complete me, aku menemukanmu, aduh hidupku jadi komplit. Itu tidak benar. Saudara, karena apa? Karena hanya Tuhan yang bisa membuatmu utuh atau komplit. Makanya menikahlah dengan utuh. Anda gak boleh menikah dengan gelas yang kosong, setengah kosong. Dan pasangan Anda itu gak bisa memenuhi gelas Anda. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi Anda. Hanya Tuhan yang bisa membuat Anda komplit. Katakan amin. Kalau Anda berharap pasangan Anda membuat Anda komplit, Anda akan kecewa. Karena apa? Dia bukan Tuhan. Anda akan kecewa. Kalau Anda gelas setengah kosong, menikah dengan orang yang gelas setengah kosong, yang terjadi adalah tidak bisa saling memenuhi. Karena apa? Sama-sama kurang. Tapi kalau dua-duanya penuh, dua-duanya komplit di dalam Tuhan, maka dua-duanya akan penuh dan orang yang penuh akan bisa saling mengisi. Katakan amin. Nah, bedanya apa? Orang yang sudah menikah, dia bisa bersinergi. Tapi dia tidak bisa menggantungkan pasangannya untuk membuat dirinya komplit. Contoh, sebelum menikah Anda bisa angkat meja sendirian. Tapi setelah menikah Anda punya pasangan, Anda bisa angkat meja berdua. Yang sebelumnya Anda gak bisa angkat meja itu sambil lari, sekarang Anda bisa angkat meja itu lari dan lebih jauh. Itu namanya sinergi. Saya pakai kata komplimen. Orang yang sudah menikah itu memiliki komplimen. Tapi menikah tidak membuatmu komplit. Pasanganmu tidak membuatmu komplit, tapi pasanganmu akan compliment you. Komplimen itu adalah tambahan atau melengkapi, katakan amin. Tapi pasanganmu tidak bisa membuatmu utuh, makanya sebelum menikah pastikan Anda utuh, penuh, Anda komplit dulu di dalam Tuhan. Setelah menikah, orang yang komplit akan memberi, akan membahagiakan, katakan amin. Lalu kebohongan yang keempat, saudara. Kebohongan keberapa? Oh ketiga, sorry ya. Dengan menikah saya akan bahagia. Saudara, kita gak bisa berharap pasangan kita itu membahagiakan kita. Karena kalau Anda menikah untuk cari bahagia, yang terjadi adalah paradoks. Semakin Anda kejar kebahagiaan, semakin Anda akan merasa gak bahagia. Sama seperti kalau Anda itu mengejar kenyamanan. Semakin Anda kejar kenyamanan, semakin Anda mendapati diri Anda itu komplain banyak. Contoh, sekalipun Anda tidur di hotel bintang 7, Anda akan menemukan semakin Anda mengejar kenyamanan, Anda akan semakin menemukan di sana sini gak nyaman. Anda jadi orang yang komplain, kok ini pelayanannya kurang, ya orangnya petugasnya kurang senyum, gitu ya, AC-nya terlalu dingin atau apa, macam-macam. Demikian pula dengan kebahagiaan. Makanya kebahagiaan itu tidak Anda akan peroleh. Tidak Anda peroleh itu karena Anda mendapatkan sesuatu. Saudara, sebaliknya yang saya propose adalah jangan menikah karena cari bahagia, tapi menikahlah dengan bahagia.
Anda sudah bahagia dulu, karena bahagia itu masalah hati. Katakan amin. Bahagia itu pilihan. Menikahlah dengan bahagia. Ketika seorang pribadi bahagia menikah dengan orang pribadi yang bahagia, mereka akan saling membahagiakan. Dan apa yang terjadi kalau sama-sama saling membahagiakan? Dua-duanya bahagia. Makanya ketika saya renungkan firman Tuhan, banyak orang loh sudah memiliki segalanya tapi masih cari bahagia. Ternyata kalau kita selidiki di Alkitab, bahagia itu gimana cara memperolehnya? Ternyata bahagia itu adalah hasil dari Anda memiliki atau possess qualities atau virtue atau karakter atau kualitas nilai luhur di dalam hidupmu. Contoh, saya kasih contoh. Di Alkitab, sabda bahagia, ucapan bahagia Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang titik. Orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang apalagi cinta damai gitu ya. Demikianlah kau akan disebut sebagai anak-anak terang. Berbahagialah, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu adalah karakter atau kualitas di mana dalam hidup ini kita itu selalu menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Itu namanya miskin di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kualitas-kualitas poses karakter tertentu, dia akan bahagia. Makanya saya kasih contoh. Lebih bahagia mana orang yang memiliki karakter suka bersyukur dengan orang yang punya karakter suka mengeluh. Selalu akan lebih bahagia orang yang suka bersyukur. Lebih bahagia mana orang yang bisa mencukupkan diri dengan orang yang selalu merasa tidak puas. Orang yang bisa cukupkan diri. Ada satu anak dikasih sama pamannya uang 30.000, aduh dia seneng. Ya, tiba-tiba 30.000-nya hilang. Waduh dia nangis karena uang 30.000-nya hilang. Terus tantenya lihat, kenapa kok kamu nangis? Tadi uang dikasih paman 30.000 hilang. Ya sudah sini cup nggak usah nangis. Nih aku kasih uang 30.000 sebagai ganti uang yang hilang tadi. Waktu dikasih tambah nangis. Wah tambah kencang, aduh nangis loh. Kenapa kok kamu masih nangis? Iya kalau uangku tadi gak hilang aku sudah dapat 60.000. Itu namanya orang gak pernah puas. Itu namanya serakah. Itu namanya gak pernah cukup. Gak pernah bahagia orang seperti itu. Ya, lebih bahagia mana orang yang punya karakter pendendam, simpan kesalahan orang, gak bisa lepaskan pengampunan, gak murah hati, sama orang yang murah hati. Ya, mudah melepaskan pengampunan. Lebih bahagia orang yang murah hati. Makanya bahagia itu rumusnya adalah kita possess certain quality. Kualitas-kualitas nilai luhur yang Alkitab ajarkan. Saudara. Nah itu kebohongan ketiga. Dengan menikah saya akan bahagia. Yang keempat. Kebohongan yang keempat adalah kalau sudah pacaran lama saya harus menikahinya. Saudara, beberapa orang akhirnya menikah karena anggapan ini. Karena saya sudah lama, sudah 5 tahun saya pacaran ya akhirnya menikah juga. Saudara, kalau Anda tahu masih ada isu dan Anda masih ragu-ragu, apalagi Anda mendapati bahwa ada banyak red flag di dalam hubungan Anda. Ada banyak red flag itu banyak warning atau banyak hal yang menjadi nilai merah. Jangan dilanjutkan kalau memang Anda tahu. Kecuali kalau Anda tahu Anda sudah pacaran cukup lama dan Anda sudah yakin semuanya oke, Anda sudah doakan, ambillah keputusan, jangan digantung itu anaknya orang. Tapi kalau Anda tahu masih ada banyak red flag, contohnya ya, beberapa red flag, beberapa peringatan, tanda bahwa orang ini mungkin bukan orang yang tepat bagimu adalah, yang pertama, orang-orang terdekatmu, orang-orang yang Anda kasihi atau Anda sayangi, punya keberatan yang fundamental Anda menjalin hubungan sama orang ini. Saya katakan keberatan fundamental itu berarti keberatan prinsip. Jangan diteruskan. Karena bisa jadi itu bukan orang yang terbaik bagimu. Bukan orang yang tepat.
Keberatan fundamental seperti apa, Pastor Fuji? Contoh misalnya karena dia nggak seiman. Atau orang itu, pasanganmu itu secara verbal menyakitimu atau main tangan kasar. Atau orang itu suka bohong sehingga Anda sendiri pun susah percaya sama dia karena berkali-kali Anda dibohongi. Atau orang itu, saudara, orang itu ya kita tahu keberatan fundamental. Misalnya dia menjalin hubungan dengan kamu, sementara di tempat lain dia juga menjalin hubungan dengan orang lain. Itu red flag. Atau semasa Anda berkenalan, seminggu Anda bergaul sama orang ini, biasanya orang ya dalam percakapan 1 jam pertama, yang dipercakapkan itu adalah pasti sesuatu yang penting bagi hidupnya. Kalau 1 jam pertama atau 1 minggu pertama Anda bergaul, tidak ada kosakata Tuhan dalam pembicaraannya, mungkin itu bukan orang yang tepat bagimu. Karena Tuhan gak penting dalam hidupnya berarti. Kerohanian itu gak penting, padahal kerohanian itu menentukan bagaimana cara Anda mendidik anak, cara Anda menjalani kehidupan, cara Anda bersikap dan lain sebagainya. Katakan amin. Jadi, terus Pastor Fuji, keberatan dari orang-orang sekelilingku yang gak fundamental itu apa? Contoh, ada loh orang tua tidak merestui anaknya menikah, hanya gara-gara anaknya menikah sama orang beda kota. Jangan menikah sama orang Surabaya ya. Lihat tuh Pastor Fuji, orang Surabaya itu begitu modelnya tuh. Loh kan gak prinsip saudara. Beda suku mungkin. Sekalipun misalnya kalau Anda di dalam kebudayaan tertentu Anda perlu pertimbangkan. Kalau misalnya dengan Anda menikah beda suku itu jadi sesuatu yang mengganggu dan potensi konfliknya besar, ya jangan. Makanya anak saya kalau misalnya 1 kali sekolah luar negeri, saya wanti-wanti jangan menikah sama orang Indonesia aja lah, saya ngomong gitu. Gitu. Kalau sudah beda culture itu nanti susah gitu ya. Nah itu perlu dipertimbangkan lah. Itu memang gak prinsip orang beda suku. Tapi kalau itu betul-betul jadi potensi konflik ya perlu dipertimbangkan. Ya, tapi mungkin ada keberatan-keberatan yang memang gak fundamental, yang itu sebetulnya bisa diperjuangkan. Contoh ada orang yang menikah yaitu tadi gak merestui gara-gara karena pindah kota, itu kan gak fundamental. Beda dengan itu satu iman, kerohanian, orang yang punya karakter atau enggak, bisa punya integritas atau enggak. Nah kalau orang sekitarmu itu punya keberatan hati nurani dan keberatan fundamental, Anda perlu dengarkan. Katakan amin. Apalagi itu saudara seiman atau pemimpin rohani juga memberikan warning. Jangan dilanjutkan. Saudara, itu beberapa red flag yang Anda perlu perhatikan saudara. Nah Amsal 27 ayat 12 berkata begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka. Terjemahan Good News Translation berkata, sensible people will see trouble coming and avoid it. But unthinking person will walk right into it and regret it later. Kalau ada orang-orang sekitarmu sudah memberikanmu nasihat, jangan dilanjutkan karena ini berbahaya, sudah banyak red flag-nya. Saudara, jangan Anda lanjutkan karena nanti engkau akan menyesalinya, kata Alkitab. Kebohongan yang ke-5. Menikah akan membuat masalah-masalah pada masa pacaran terselesaikan. Tidak benar, saudara. Karena kalau ada isu, ada masalah nggak selesai di pernikahan, nggak selesai di masa pacaran, biasanya juga akan berlanjut di masa pernikahan. Ada seseorang suami istri akhirnya bercerai, hanya gara-gara di masa pacaran mereka tidak kudus dalam pernikahan. Dalam masa pacaran itu gak kudus. Jadi mereka itu saling jatuh cinta waktu SMA, tapi ternyata sang pria ini adalah kakak kelas, saudara. Dia berangkat duluan ke luar negeri. Lalu yang perempuan ini berdoa supaya bisa menyusul kekasihnya. 1 tahun kemudian dia studi dengan keras, akhirnya dia dapat beasiswa, dia menyusul ke negara di mana kakak kelasnya yang menjadi pacarnya LDR itu ada. Pergi, terjadilah temu kangen. Di dalam hubungan itu jatuhlah mereka dalam dosa perzinahan. 1 tahun, 2 tahun menikah, ternyata sang istri gak kuat lagi, gak tahan. Ternyata mau bercerai. Sang suami bingung, lalu dia telepon teman komselnya di Indonesia. Teman komselnya bilang begini,
Saya kok dapat impresi, sorry ya saya mau tanya, kamu dulu waktu pacaran sudah gak kudus ya? Dia ngomong iya, kita sudah jatuh, tapi gak ada hubungannya, itu sudah lama, ini dan sebagainya, ini itu masalah begini. Saya kok merasa ini ada hubungannya, coba kamu datangi istrimu, minta maaf. Dia minta waktu sama istrinya ditolak, sudah gak ada lagi yang perlu dibicarakan dan sebagainya, tolonglah 5 menit aja dengarkan aku. Ya udah mau ngomong apa? Lalu dia ngomong, kamu ingat gak pertama kali kita begini? Saya mau minta sorry ya. Tiba-tiba istrinya itu terdiam 5 menit. 5 menit kemudian pecah menangis sambil ngomong begini, kamu tahu gak, semenjak hari itu aku gak bisa percaya lagi sama kamu. Ternyata perzinahan yang mereka jatuh dalam dosa itu sama-sama menanamkan sebuah benih atau akar ketidakpercayaan. Di benaknya atau di hatinya yang perempuan itu ada sebuah ruang kosong kecurigaan. Kalau aku dulu itu diperlakukan begini, jangan-jangan kalau ada perempuan yang lebih cantik, lebih seksi, pasti suamiku begini. Ternyata sang suami juga sama. Karena dulu itu dia merasa kok dia mau. Jadi saya merasa nanti kalau ada pria yang lebih ganteng, lebih mapan, maka dia pasti akan. Jadi ada benih ketidakpercayaan. Nah, tahukah Bapak Ibu, masalah problem 90% yang ada di dalam pernikahan itu adalah akarnya ada di masa pranikah. Di masa pranikah itu masih akar, tapi ketika itu gak segera dicabut akarnya, gak segera dibereskan, maka itu akan jadi pohon lalu jadi banyak buah. Buahnya itu isunya bisa macam-macam, soal uang, soal anak, soal waktu, soal macam-macam lah. Soal Facebook, soal temen lah, soal macam-macam. Tapi akarnya satu, ketidakpercayaan. Bapak Ibu. Nah, makanya dalam bimbingan pranikah kalau ada orang-orang khususnya di kita, kalau ada orang-orang yang sudah jatuh, biasanya kita akan tuntun untuk pemberesan supaya dicabut, dibereskan isu itu. Bapak Ibu, orang yang sebelum menikah itu kecanduan masturbasi dan pornografi, maaf saya sebut kata-kata yang vulgar. Solusinya bukan menikah, saudara. Menikah tidak membuat orang berhenti. Sekalipun di dalam pernikahan ada hubungan badan, tapi orang yang belum beres, sekalipun sudah menikah, dia akan tetap pornografi, dia akan tetap masturbasi. I tell you. Makanya orang kalau nggak beres menikah, itu bukan membuat segala sesuatunya beres. Jadi bagi Anda yang single, boleh angkat tangan yang single. Saudara, jangan simpan bagasi sebelum menikah. Kalau Anda pacaran ada isu, bereskan. Jangan memelihara akar. Kalau akarnya masih kecil, mending dicabut. Jangan tunggu dia akarnya mendalam jadi pohon. Susah untuk ditebang. Nah, sekarang kita berlanjut. 7 kebohongan yang banyak orang tanpa sadar mempercayainya. Khususnya bagi orang-orang yang sudah menikah. Yang pertama, 7 kebohongan yang pertama. Saya dapat mengubah pasangan saya. Saudara, uniknya pria itu kalau menikahi seorang wanita, dia berharap istrinya gak pernah berubah. Sementara kalau wanita menikahi seorang pria, dia berharap sang suami berubah. Makanya ada jokes. Satu kali ada orang ditanya, lebih enak mana Pak, zaman Soeharto atau zaman Jokowi? Orang itu jawab, Soeharto. Loh kenapa kok Soeharto? Karena waktu zaman Soeharto istriku masih muda. Masih cantik. Kita suami berharap istri kita itu muda terus gitu kan. Sedangkan kebalikannya, wanita kepengen suaminya berubah. Tapi dua-duanya sama-sama kecewa. Makanya saudara, segala sesuatu yang Anda kagumi semasa pacaran, ya itu bisa jadi sesuatu yang menjengkelkan waktu masuk dalam pernikahan. Contohnya ya, perbedaan pada masa pacaran itu jadi opposite attract, jadi menarik bagimu. Anda jadi saling tertarik terhadap perbedaan pasangan. Tapi waktu masuk dalam pernikahan, perbedaan itu bisa jadi opposite attack. Saling menyerang satu sama lain. Contoh ya, sebelum menikah, ketika Anda berpacaran,
Anda kagum sama sosok wanita yang Anda pacari karena dia itu sabar. Dia itu fleksibel orangnya. Dia itu orangnya suka mengalah. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, sifat yang dulunya Anda kagumi jadi menjengkelkan. Kenapa? Kok istriku kok lelet ya? Kok lambat? Kok gak cepat ambil keputusan? Jadi menjengkelkan. Anda mengagumi sosok pacar Anda yang pendiriannya kuat, penuh confidence, kepercayaan diri. Ya, dia punya strong will. Dia itu sat gitu ya, cepat maksudnya. Waktu masuk dalam pernikahan, dia mengeluh karena apa? Dulunya dia kagum, sekarang menjengkelkan dia. Kenapa? Suamiku gak pernah ngalah, mau menang sendiri, keras kepala. Lalu apa yang terjadi? Ketika orang merasa tidak memiliki atau mengharapkan memiliki apa yang tidak dia miliki, masuklah mereka ke dalam pintu ketidakpuasan. Pertama-tama mengajukan permintaan untuk berubah. Dari permintaan ternyata pasangannya gak berubah-berubah. Jadi omelan. Dari omelan jadi sebuah kemarahan. Dari omelan jadi sebuah tuntutan. Dari tuntutan jadi kemarahan. Dari kemarahan jadi penolakan. Akhirnya apa saudara? Anda merasa frustasi, kenapa kok suamiku sudah diomelin, dimarahin, dituntut. Gak pernah berubah. Pas istriku juga sama. Tahu gak kenapa pasanganmu gak berubah? Karena kebenarannya Anda tidak bisa mengubah pasangan Anda. Terus siapa yang bisa ubah pasanganku? Kebenarannya adalah hanyalah Tuhan yang bisa mengubah hati orang. Katakan amin. Terus Pastor Fuji, apa yang saya lakukan? Berhenti menuntut, berhenti mengomel, berhenti mengkritisi, tapi mulailah berdoa. Yang pertama, berdoa supaya Tuhan mengubah hati pasangan Anda. Katakan amin. Tapi Pastor Fuji, saya sudah doa 10 tahun Pastor Fuji. Tapi kok istriku gak berubah-berubah? Itulah namanya pernikahan. Karena pernikahan itu maraton. Mungkin Anda perlu jadi wanita yang tidak tahu malu itu, yang mengetuk pintu rumah dari seorang hakim yang lalim karena kegigihan dia, ketidakmauannya dia menyerah. Akhirnya membuat hakim yang lalim ini membuka pintu dan memberikan apa yang wanita itu mau. Berdoalah dengan tiada jemu-jemu. Meskipun itu membutuhkan waktu beberapa tahun, berdoalah. Satu hal yang pasti, kalaupun pasanganmu tidak berubah, Anda akan diubah karena Anda berdoa. Katakan amin. Yang kedua, berdoalah supaya Tuhan mengubah hati Anda. Saudara, seorang hamba Tuhan perempuan, dia frustasi karena dia berdoa kepada Tuhan untuk supaya Tuhan mengubah suaminya gak berubah-berubah. Lalu Tuhan itu menegur dia. Tuhan itu memberikan sebuah teguran, ubahlah doamu. Gimana cara mengubah doa? Berhenti berdoa minta pasanganmu berubah. Tapi mulailah berdoa supaya Tuhan mengubah hatimu. Ketika dia mulai berubah, dia mulai berdoa, Tuhan ubahkan aku supaya aku bisa adaptasi dan bisa handle suami yang kasar, suami yang tidak mau mengalah, suami yang mau menang sendiri ini. Ketika dia berdoa, Tuhan bisa mengubahkan hati kita. Tuhan bisa mengubahkan sikap kita dalam menghadapi persoalan. Tuhan bisa mengubah cara kita melihat masalah. Tuhan bisa membuat kita lebih sabar. Tuhan bisa membuat kita itu punya kekuatan untuk mengampuni. Tuhan bisa memberikan kita kekuatan untuk apa saudara? Untuk Alkitab katakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu atau kasih itu tidak sombong. Artinya apa? Kasih gak sombong. Kasih itu Anda jadi kekuatan untuk pertama-tama yang meminta maaf. Dulu boro-boro sulit meminta maaf orang yang salah, suamiku kok. Bapak Ibu, satu hal yang pasti. Ketika Anda berubah, pertama-tama Anda diubah, pasti pasangan kita juga akan berubah. Katakan amin. Yang berikutnya, saudara, Anda masih bersama dengan saya, amin? Sampai di mana? Yang kedua,
Pernikahan yang baik selalu berformula 50-50 atau 50-50, maksudnya gimana? Saudara, ketika pasangan suami istri itu punya anak, suaminya berkata, kamu urus anak, aku kerja. Lalu apa yang terjadi? Pernikahan mereka memburuk, komunikasi mereka memburuk. Kenapa? Karena sang pria itu selalu menyalahkan istrinya ketika anaknya nakal. Ini memang dasar istri, gak bisa mendidik anak. Kan sudah tahu bagianku kerja, bagianmu itu mendidik anak. Saudara, hal itu merusak pernikahan. Yang ada adalah suami 100%, istri juga 100%. Dengan kata lain, untuk membina rumah tangga gak ada yang namanya 50-50. Kedua-duanya harus 100% membina rumah tangga, membina komunikasi, mendidik anak, dua-duanya 100%. Gak ada yang namanya mendidik anak, istri ya, saya cuma cari duit. No, katakan amin. Yang berikutnya saudara, hal kecil tidak akan jadi masalah besar. Kebenarannya adalah sebetulnya gak ada masalah besar. Yang ada adalah masalah kecil yang tidak pernah diselesaikan. Apa itu? Gak apa-apa kan cuman bohong kecil. Gak apa-apa kan itu cuman kompromi kecil. Gak apa-apa kok ini cuman ini kok kebiasaan berdosa kecil. Ini cuman kebiasaan buruk kecil. Ini cuman sesuatu yang kecil lah. It's not a big problem. Ini cuman chattingan sama mantan kecil. Saudara dengar baik-baik. Alkitab berkata, Kidung Agung pasal kedua ayat ke-15 dikatakan begini. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah kecil atau besar. Rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara, rubah itu kecil dan biasanya datang pada waktu malam. Itulah sebabnya, saudara, dosa kecil itu akan bertumbuh subur di dalam kegelapan. Dan rubah itu sebetulnya cuma makan buah anggur. Tapi kalau itu nggak ditangkap, kalau itu dibiarkan, maka rubah itu bukan hanya makan buah anggur, tapi dia akan masuk ke tanah, dia akan membuat lubang, lalu dia akan merusak akar dari pohon anggur itu. Yang terjadi bukan hanya buahnya berkurang, tapi pohon dan seluruh kebun akan jadi rusak. Bayangkan, rubah kecil tapi bisa merusak satu kebun. Itu karena rubah itu tidak ditangkap. Saudara, dalam pernikahan juga sama. Gak ada yang namanya bohong kecil. Ini kan cuman saya belanja pribadi, ini adalah belanja rahasia. Ada pengeluaran dana yang istri gak tahu, atau suami gak tahu. Kecil-kecil kan? Saudara, jangan remehkan sesuatu yang kecil. Ini kan cuman pornografi kecil kok, saya gak berzina sama orang. No. Kecil kalau Anda gak bertobat, itu akan jadi problem. Itu akan berkembang jadi sesuatu yang besar. Saudara, gak ada loh orang tiba-tiba bangun pagi, hari ini aku mau selingkuh sama mantan. Gak ada. Semua dimulai dari hal kecil. Dari mana? Pertamanya reuni. Betul ya? Reuni dosa apa enggak? Enggak dosa. Tapi Anda tahu, dari reuni itu Anda tukeran nomor handphone. Lalu sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Sebetulnya istri tahu istri ini keberatan, tapi sembunyi-sembunyi. Chatting, habis itu dihapus chatnya. Kan kecil kan? Nggak berzina kok, cuma tanya kabar kok temen. Dari begitu, Anda mulai apa? Ciri-ciri beberapa orang yang mulai selingkuh, ya itu begini. Dimulai dari begini. Pasangan Anda mulai, kalau dalam dunia modern itu di sosial media mulai menggoda lawan jenis di sosial media. Chatting-chatting, flirting atau guyonan-guyonan. Yang kedua, Anda mulai apa saudara? Anda mulai sering gini, postingan Anda di sosial media itu jarang bersama dengan pasangan. Sendiri terus. Tidak berarti yang sendiri-sendiri langsung Anda tuding ini selingkuh ya, enggak. Tapi orang yang selingkuh itu punya pattern. Sendirian, fotonya sendirian. Dari foto tadi tahun 2019 itu sendirian terus, enggak ada pasangannya. Gitu ya. Dan sering bepergian tanpa pasangan. Apalagi keluar kota tanpa pasangan. Karena sebetulnya itu sengaja dilakukan untuk memberikan signal atau memberikan kesempatan kepada orang lain. Aku available, aku bisa didekati. Apalagi kalau sudah lepas cincin kalau pergi. Hati-hati, itu tanda bisa jadi. Kecil kan?
Dimulai dari chatting sama mantan, mulai nggak posting, mulai habis chatting dihapus, gitu ya. Hal kecil, makan siang bersama, sama beberapa teman sih, tapi selalu ada mantannya, gitu ya. Nggak berdua kan, nggak berdua, nggak ke hotel, nggak berzina, tapi ketika Anda teruskan, eskalasinya meningkat. Terjadilah perselingkuhan. Makanya selingkuh itu nggak terjadi tiba-tiba, Bapak Ibu. Saudara, nggak ada orang tiba-tiba bangun pagi aku mau cerai, nggak ada. Aku mau pernikahanku hancur, itu nggak ada. Makanya jangan remehkan hal-hal kecil. Karena itu rubah-rubah kecil itu bisa menghancurkan kebun anggurmu. Katakan amin. Kebiasaan buruk kecil, dosa kecil. Kita ini seringkali percaya sama white lies. Bohong demi kebaikan. Awalnya kita berbohong demi kebaikan itu untuk apa? Untuk kebaikan orang yang kita bohongi, supaya kita nggak terlalu jujur, kita harus jaga perasaannya. Lama-lama sebetulnya white lies itu lebih kepada kita cari aman. Kita ingin menghindari konsekuensi. Betul nggak? Udah nyampe mana? Oh, udah di jalan tol, padahal baru mau mandi. Bohongnya kecil. Ini kan kecil, tapi kalau Anda terbiasa bohong, itu jadi habit. Saudara, kalau yang kecil aja Anda bohong, apalagi yang besar. Do you mudeng? Kalau masalah ke kantor aja Anda suka bohong, ya, oh ini udah mau nyampe ini, padahal baru mau jalan. Kecil-kecil Anda suka bohong, pasti yang gede juga bohong. Kalau pembantu Anda di rumah, mbaknya, Anda suruh beli kecap, harganya itu 10.000, Anda kasih uang 15.000, lalu pulang, 5.000-nya dikantongin, kecil kan 5.000 atau 2.000 lah. Anda dikasih uang 12.000, dia ngomong berapa harganya 12.000, padahal harganya 10.000, dia kantongin 2.000. Saya percaya kalau uangmu ketinggalan di situ 2 juta pasti lenyap. 2.000 aja diambil, apalagi 2 juta. Kalau bohong kecil, bohong, apalagi yang gede-gede. Yang berikutnya, Anda belajar sesuatu, amin. Yang keempat, tidak ada pernikahan yang bahagia. Ini kebohongan yang berikutnya. Bapak Ibu, betul ya? Sorry, tidak ada pernikahan yang bahagia. Mungkin beberapa orang menganggap bahwa, saya pernah loh dengar orang punya statement seperti ini, gak ada pernikahan yang bahagia. Mungkinkah karena banyak kekecewaan yang dia alami sehingga dia lebih baik mempercayai bahwa gak ada pernikahan bahagia daripada saya percaya ada pernikahan bahagia lalu dia kecewa lagi. Terlepas dari apa yang Anda alami, saya mau katakan pernikahan bahagia itu sangat mungkin dan bisa terjadi. Katakan amin. Pernikahan bahagia itu iya. Nah masalahnya, kalau hari ini Anda merasa tidak bahagia dalam pernikahan, mungkin Anda perlu cek definisi bahagiamu. Karena kalau definisi bahagiamu itu salah dan perlu diluruskan, no wonder Anda hari ini merasa gak bahagia. Ada orang itu merasa bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan tanpa konflik. Pernikahan bahagia itu adalah pernikahan yang tanpa masalah. Pernikahan bahagia adalah pernikahan tanpa perbedaan. Pernikahan bahagia adalah pernikahan tanpa kesalahpahaman. Pernikahan bahagia itu adalah pernikahan yang seperti ini loh. Seperti Disney, Cinderella, begitu dia ketemu sama pangerannya, ditulis happily ever after. Setelah itu kita menyangka bahwa waktu dia menikah gak ada yang namanya cekcok, gak ada konflik, gak ada persoalan. Saudara, itu hanya didongeng. Kalau Anda punya ekspektasi seperti itu, definisi bahagiamu, no wonder Anda hari ini merasa gak bahagia. Karena di dalam hidup ini pasti ada konflik, pasti ada masalah. Jangan-jangan ekspektasi Anda yang perlu Anda ubah, karena ekspektasimu tidak masuk akal atau tidak realistis. Ada amin? Ada beberapa orang punya ekspektasi-ekspektasi yang gak realistis di dalam menjalani hubungan. Dia berharap suaminya seperti papanya misalnya. Itu gak realistis loh saudara. Karena suamimu adalah suamimu, papamu adalah papamu. Ada orang yang berharap istriku harus seperti kayak mamaku. Saya dulu pernah punya harapan seperti itu saudara. Puji Tuhan istri saya sangat mendekati.
Tapi kalau nggak mendekati, kalau saya punya anggapan itu terus, berbahaya saudara. Makanya hari ini ada banyak istri merasa dituntut karena dia harus jadi sama seperti mama mertuanya. Ada harapan-harapan yang nggak realistis, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak bahagia, bisa jadi harapanmu tidak realistis. Apa definisi bahagia? Yang tadi, bahagia adalah akibat dari Anda memiliki karakter atau kualitas tertentu di dalam Alkitab. Katakan amin. Dengan Anda jadi orang yang sabar, dengan Anda jadi orang yang tetap menerima, memberikan kesempatan kedua, orang yang mau memaafkan, orang yang rendah hati, saya percaya Anda akan jauh lebih bahagia. Dan di dalam pernikahan Anda, pasti ada banyak hal yang positif yang Anda bisa hasilkan. Amin. Yang berikutnya. Kelima, meminta bantuan untuk pernikahan adalah hal yang memalukan. Ada masanya dalam pernikahan kita itu ada masalah atau persoalan yang kita nggak bisa selesaikan sendiri berdua bersama dengan pasangan, kita butuh orang lain. Kalau Anda betul-betul ingin memperjuangkan pernikahanmu, kalau memang Anda butuh orang ketiga atau pihak lain untuk Anda bisa cari nasihat, datanglah kepada orang yang tepat dan carilah bantuan. Katakan amin. Salah satu alasan kenapa pasangan itu tidak mau konseling, itu adalah karena dia takut pasangannya akan mempermalukan dia di depan konselor, di depan pendeta. Saudara, makanya saya kasih sebuah saran bagi Anda. Seringkali ada ibu-ibu, Pastor Fuji, Pastor Lena bisa nggak datang kepada saya, kita mau konseling. Tapi sebelumnya dikasih titipan, istrinya ngomong banyak, nanti ngomong begini ya, suamiku tuh begini. Jadi saya ini dikasih titipan ngomong sama suamiku begini ya, Pastor Fuji begini, karena suamiku begini. Jadi alasan dia konseling adalah supaya meminjam mulut saya untuk ngomong apa yang dia harapkan. Konseling seperti ini tidak akan bekerja. Kenapa? Kalau konseling jangan fokus sama PR orang lain, tapi fokuslah sama PR kita sendiri. Karena kalau konflik terjadi, pasti dua-duanya suami dan istri punya saham. Dua-duanya pasti ada salahnya, juga dua-duanya ada benernya. Sama-sama ada salahnya, sama-sama juga ada benernya. Makanya kalau konseling lebih baik fokus sama PR kita. Alkitab itu katakan firman itu seperti pelita atau senter bagi kaki kita. Untuk menerangi jalan kita, katakan amin. Bukan supaya senter itu kita sodorkan di wajah pasangan kita. Nih loh kebenaran. Firman Tuhan katakan suami itu harus mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi jemaat. Ayo. Jadi suami itu harus begitu. Suami yang gak mau kalah. Istri harus tunduk kepada suami di dalam segala hal. Di garis bawahi kata segala hal itu. Di dalam segala hal. Itu namanya absolute submission. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Itu namanya saudara, Anda fokus sama PR-nya orang. Dalam konseling, lebih baik fokus sama kira-kira perubahan apa yang aku bisa usahakan untuk diriku. Kalau dua-duanya sama-sama fokus sama perubahan masing-masing, barulah terjadi solusi. Barulah terjadi perubahan. Pernikahan yang baik itu terjadi karena perubahan kehidupan atau gini loh, pernikahan yang baik itu dimulai dari orang-orang yang lebih baik. Orang-orang bertumbuh menjadi lebih baik. Katakan amin. Kalau kita bertumbuh menjadi lebih baik, memang kita nggak sempurna dalam mengasihi. Memang kita ini nggak ada yang namanya suami atau istri sempurna. Tapi kita nggak boleh lupa, kita harus komitmen kepada pertumbuhan pribadi. Kita harus mau berubah menjadi lebih baik. Katakan amin. Kalau dulu kasar, sekarang harusnya Anda lebih lembut. Kalau dulu nggak sabaran, sekarang paling tidak kita ini bertumbuh lebih sabar. Mungkin belum sempurna, tapi at least kita bertumbuh. Katakan amin. Saudara, terus apa lagi? Yang ke-6. Ketika saya sudah tidak merasakan percikan api di hati, berarti saya sudah tidak cinta lagi. Nah, kebenarannya adalah kasih bukanlah perasaan. Love is not a feeling. Kasih adalah keputusan.
Khususnya apabila Anda lagi konflik, Bapak Ibu. Manusia itu ada yang namanya bank emosi atau bank cinta. Ketika konflik, ketika saldonya itu dari 10 juta berkurang jadi 9 juta, 5 juta. Konflik direndahkan, dikasari, nggak diperhatikan gitu ya. Mau menang sendiri dan lain sebagainya. Tambah turun jadi 1 juta, jadi 300 ribu, 200 ribu sampai 0, sampai minus. Defisit saudara. Begitu defisit, yang dulunya Anda lihat hidung suami Anda itu kagum. Sekarang lihat hidung suami, enak mau muntah. Dulu ada sparkling perasaan cinta, sekarang lihat suami udah jijik, enak. Bawanya mau buang muka udah gak bisa. Dulu diminta pijetin suami, wah langsung dikerjakan. Sekarang disuruh garukin aja udah sudah begitu. Sudah saling menjauhi. Kenapa? Bank emosinya defisit. Hambar perasaan ini. Ingat, cinta itu bukanlah perasaan. Katakan amin. Coba Anda begini. Ini namanya segitiga cinta. Bukan cinta segitiga. Saya hampir keliru ngomong. Ini adalah segitiga cinta. Ini ada 3 sudut, itu 3K. Komitmen, keintiman, dan kehangatan. Keintiman itu bicara tentang kemesraan, romantisme, atau kalau di dalam pernikahan itu adalah seks. Keintiman. Kehangatan itu bicara soal komunikasi. Sedalam apa Anda secara emosi dengan pasangan Anda? Ada orang itu 10 tahun menikah, kayak gak kenal sama suaminya. Wah, aku rasa asing ya. Karena 10 tahun ini komunikasi gak dalam. Komunikasinya cuma di permukaan. Ma, aku berangkat kerja ya. Ma, aku bikinin masak ya. Pa, aku minta uang belanja ya. Ngomongin tentang film, ngomongin tentang semuanya permukaan tapi gak pernah sampai dalam. Sampai ngomongin isi hati, perasaan dan pikiran. Saudara, saya sama istri itu pernah loh nyetir mobil dari Surabaya ke Jakarta itu nggak tidur sama sekali. Kita berdua ngobrol terus, ngobrol sampai istri saya itu my best friend. Itu yang menjalin ikatan emosi kita. Ada orang itu bisa loh kita tinggal serumah tapi asing karena komunikasi nggak dalam. Itu namanya kehangatan. Yang ketiga adalah komitmen. Nah, ketika perasaanmu itu merasa hambar, ingat, love is not a feeling. Bagi orang yang sudah lanjut usia, mungkin keintiman itu sudah gak bisa lagi. Maksudnya hubungan badan sudah gak bisa lagi. Yang tersisa apa? Komitmen, kehangatan, katakan amin. Perkuat di situ. Kalaupun sudah gak bisa lagi hubungan badan, paling gak ada belayan, ada affection dan lain sebagainya. Begitu pula ketika Anda sudah hambar, itu bukan berarti Anda sudah gak cinta. Tapi itu karena Anda jengkel aja, karena bank emosi Anda sudah habis. Karena cinta itu bukan ukurannya feeling, katakan amin. Anda masih bisa komitmen, Anda masih bisa perbaiki komunikasi. Katakan amin. Karena gini, feeling itu akan mengikuti decision. Kalau Anda memutuskan untuk tetap mencintai, tetap mengasihi pasangan, tetap setia, perasaan itu akan menyusul. Tapi kalau sudah Anda menyerah, perasaan juga akan menyusul. Saudara. Nah, makanya tadi poin kebohongan pertama. Saya bisa mengubah pasangan. Saya kasih pertanyaan bagi Anda. Kalau pasanganmu tidak berubah sampai selama-lamanya, akankah Anda tetap mencintainya? Saudara, di awal-awal pernikahan kita ini lucu. Saya ini punya permintaan-permintaan tertentu supaya istri saya berubah. Begitu pula saya. Istri saya juga punya permintaan-permintaan harapan tertentu yang sampai hari ini saya tidak ada perubahan berarti. Saya juga melihat begitu, saya pengen istri saya berubah di beberapa ini tapi gak ada perubahan tuh. Apa yang kami lakukan? Kita drop itu permintaan dan saya akan tetap menerima pasanganku apa adanya. Karena apa? Ada hal-hal tertentu itu memang gak bisa berubah. Seperti kepribadian. Karakter bisa berubah.
Tapi ada temperamen dasar kepribadian kalau memang cetakannya begitu, jangan dibandingkan suruh berubah seperti istri orang lain atau suami orang lain. Suamimu ya begitu itu. Orangnya introvert, pendiam, jangan paksa berubah jadi ekstrovert. Susah, mungkin sampai selama-lamanya dia akan tetap introvert. Pertanyaannya, akankah Anda tetap cinta sama suami yang gak berubah ini? Makanya drop permintaanmu, terimalah suamimu apa adanya, ya itulah suamimu. Katakan amin. Ya inilah istrimu. Amin saudara. Saya jengkel Pastor Fuji, suami saya oke lah, kalau ngorok yang ngorok lah, tapi kok fales. Susah. Paling gak ada nadanya begitu. Saudara sampai akhir hayat pun, kalau suamimu gak berubah, terimalah dia apa adanya. Beradaptasilah bahwa ya memang suamimu itu mendengkur ketika Anda tidur. Terimalah dia apa adanya, cintailah dia sebagaimana adanya. Katakan amin. Sudah dibawa ke dokter gak berubah-berubah, terimalah. Kenapa kok saya diarahkan begini? Mungkin ini berbicara ini ke banyak orang di antara Anda. Sampai mana tadi? Terakhir ya sekarang, tidak ada harapan untuk pernikahan saya. Salah satu kebohongan terbesar dari iblis itu adalah pernikahanmu gak ada harapan. Saya tidak mengecilkan apapun yang Anda alami. Beberapa di antara Anda harus dealing dengan suami yang abusive. Suami yang controlling. Bahkan ada orang-orang yang saya pernah ketemu sama pasangan suami istri. Suaminya itu mengidap audisi parah. Tahu ya audisi ya? Itu OCD. Audisi atau OCD? Jadi barang itu harus kembali ke posisinya. Jalan itu harus ada step ke ubin yang mana. Kalau salah dimarahin. Korden itu begitu dibuka sedikit, kalau nggak persis seperti rapi, itu akan marah-marah. Waduh, itu istrinya waktu itu pernah datang. Itu lebih dari 15 tahun yang lalu lah saya pernah ketemu sama pasangan ini. Itu istrinya udah nggak tahan saudara. Sampai masalah sendok sama kecil-kecil karena suaminya itu nggak bisa tidur kalau figurannya miring, itu nggak bisa. Harus sih. Nah, saya tahu mungkin ada orang yang dealing dengan istri yang manipulatif, yang toksik. Ada suami yang otoriter, yang secara verbal menyakiti istrinya. Mungkin ada orang-orang di sini yang punya pasangan itu mengkhianati Anda berkali-kali. Saya nggak mengecilkan itu semua. Tapi asal Anda tidak menyerah, kata Alkitab. Kalau engkau akan menuai, asalkan engkau tidak menyerah, kitab Galatia. Asalkan engkau tidak menjadi lemah, engkau akan menuai pada waktunya. Kalau Anda tetap menabur, tetap berdoa, mengusahakan untuk komunikasi. Anda belajar untuk sabar, belajar untuk berubah. Anda lepaskan pengampunan, Anda belajar untuk minta maaf. Saudara, saya percaya kalau Anda tidak menyerah, Tuhan akan berperkara bersama denganmu. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau Anda menyerah, ya sudah. Makanya hari ini apa kepercayaan kebohongan yang Anda masih pegang? Kalau Anda percaya bahwa semua laki sama aja, itu berarti Anda sudah dead end. Suamiku gak bakal berubah, semua laki sama saja. Firman Tuhan berkata, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu mengharap segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Apa arti ayat ini? Kasih itu memberikan kesempatan kedua. Mempercayai kembali. Mengharapkan yang terbaik. Masih punya pengharapan bahwa suamiku masih bisa, istriku masih bisa berubah. Itu namanya kasih. Kasih tidak mengumbar aib tapi menutupi segala sesuatu. Itu namanya kasih. Dan Alkitab berkata love never fails. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup.
Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.